saya pernah dapat cerita dari teman mantan ketua senat mahasiswa psikologi UI. Dia cerita suatu ketika diminta untuk melakukan psikotes untuk anaknya yang remaja SMP karena nilainya jelek-jelek, ancur-ancuran nilainya. Nah, ancur-ancuran. Orang tuanya pengen tahu ini IQ-nya berapa sih anak saya. Dan ternyata setes IQ-nya itu tinggi, di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ketika disampaikan kepada hasil tes IQ anak ibu, ini tinggi, jeniusnya anak, di atas rata-rata. Kata ibunya, masa sih ini nilainya jelek-jelek, kata ibunya. Kemudian disampaikan juga ke anaknya, nah, kamu ini berdasarkan hasil tes psikotes, IQ itu tinggi, di atas rata-rata, pinter. Kata dia, masa sih saya pinter? Saya kan bodoh. Duh, kata siapa bodoh? Kata teman saya. Kata mama. Ya, kalau saya ada tugas, terus saya nanya mama bilang, gitu aja nggak bisa. Bodoh. Lihat. Kata-kata itu berulang kali muncul dan kemudian membentuk konsep diri si anak. Aslinya anak itu pinter, tapi karena kata-kata seperti itu keluar dari lisan ibunya, kata-kata dari seorang ibu itu punya daya magis yang tinggi loh. Daya magisnya tinggi loh. Tinggi. Maka yang terjadi kemudian itu menjadi konsep diri si anak dan menganggap dirinya bodoh. Sehingga IQ itu ada IQ potensial, ada IQ yang perform. Bisa jadi IQ potensialnya tinggi, performnya di bawahnya, seperti yang kasus yang barusan. Tapi ada juga yang IQ potensialnya di bawah, biasa misalkan, tapi yang performnya tinggi di atasnya. Bisa terjadi seperti itu. Dan faktor tarbiyah, pendidikan, parenting, itu berperan besar untuk meningkatkan IQ performnya, yang performnya. Kalau yang potensialnya, ya, hanya Allah yang tahu, Allah yang mentakdirkannya berapa. Tapi yang perform kita bisa dorong sehingga di atas potensinya mungkin hal itu terjadi. Nah, teman-teman semua, ayah bunda, ada juga sebuah kisah. Saya dapat cerita ini katanya nyata. Meskipun saya belum tahu di mana negaranya. Karena berulang-ulang, apalagi itu dari orang tua, yang merupakan signifikan others dalam istilah psikologinya, orang lain yang berperan signifikan dalam hidup seorang, termasuk anak, maka itu bisa membentuk konsep diri dari anak tersebut. Makanya hati-hati. Coba evaluasi kalimat yang keluar dari lisan kita, terutama ketika marah. Positif atau negatif. Hati-hati. Kalau kemudian membuat labeling yang negatif, hati-hati. Jangan sampai anak kita menjadi bodoh, kemudian prestasinya jatuh, hidupnya hancur, karena lisan kita sebagai orang tua. Mati kalau kata orang Sunda. Kata-kata dari orang tua itu memiliki daya magis yang tinggi.